Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Luciana Indriawati akan membawakan materi ingkar sunnah. Selamat menyimak. Yang pertama, apa itu ingkar al-sunnah? Secara etimologis, kata ingkar sunnah terdiri dari dua kata, yaitu kata ingkar dan kata sunnah. Ingkar artinya tidak mengakui dan tidak menerima baik di lisan dan di hati. Sedangkan sunnah artinya suatu perjalanan yang diikuti baik maupun buruk atau tradisi kontinu. Lalu yang kedua, arti secara terminologi. Ingkar sunnah adalah paham atau pendapat perorangan atau kelompok yang menolak sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai landasan hukum Islam. Siapa saja mereka yang dikenal sebagai mungkir al-sunnah? Menurut Imam Syafi'i ada 3 kelompok ingkar as-sunnah, yaitu Khawarij, Syiah, dan Mu'tazilah. Secara garis besar, Muhammad Abu Zahrah berkesimpulan bahwa terdapat 3 kelompok pengingkar sunnah yang berhadapan dengan Asy-Syafi'i, yaitu 1. Golongan yang menolak seluruh sunnah Nabi SAW. 2. Golongan yang menolak sunnah kecuali bila sunnah memiliki kesamaan dengan petunjuk Al-Quran. Yang ketiga, mereka yang menolak sunnah yang berstatus ahad dan hanya menerima sunnah yang berstatus mutawatir. Tokoh-tokoh ingkar sunnah yaitu 1. Taufik Sidki dari Mesir, 2. Rasyad Khalifah dari Mesir, 3. Ghulam Ahmad Parwez dari India, 4. Qasim Ahmad dari Malaysia. Tokoh-tokoh ingkar sunnah asal Indonesia dari Padang Sumatera Barat adalah Abdul Rahman Muh-Irham Sutarto, Lukman Sa'ad dan Ahmad Sutarto, dan Naswar Syamsu. Dari Jakarta Selatan adalah Dalimi Lubis dan Sanwani Pasarumpu. Mengapa mereka sampai pada keyakinan itu? Karena sebagian besar hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah diriwayatkan secara mutawatir, dan pengkodifikasiannya pun baru dilakukan pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, salah seorang Khalifah Bani Umayyah. Kapan hal itu terjadi? Terjadinya ingkar sunnah terjadi pada periode klasik dan periode modern. Di mana peristiwa itu terjadi? Di beberapa negara yang ditempati oleh golongan-golongan ingkar sunnah dan tokoh-tokoh penyebab ingkar sunnah, misalnya Mesir, India, Malaysia, Indonesia, dan sebagainya. Bagaimana ingkar as-sunnah itu muncul dan bertahan? Ingkar as-sunnah muncul pada penghujung abad kedua Hijriah pada awal masa Abbasiyah. Pada masa ini bermunculan kelompok ingkar as-sunnah. Sebagai suatu paham atau aliran, ingkar as-sunnah klasik ataupun modern memiliki argumen-argumen yang dijadikan sebagai landasan pemikiran dalam mempertahankan paham mereka. Al-Quran Surat An-Nahl ayat 89, Surat Al-An'am ayat 38, Surat Yunus ayat 36, dan Rasulullah pernah melarang para sahabat menulis sunnah. Al-Quran diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril dalam bahasa Arab. Tidak percaya kepada semua hadis Rasulullah SAW. Nabi Muhammad tidak berhak menjelaskan tentang Al-Quran karena Al-Quran sudah sempurna. Dalam sejarah umat Islam mengalami kemunduran. Asal mula hadis Nabi yang dihimpun adalah kitab-kitab hadis adalah dongeng-dongeng semata. Menurut Taufik Siddiq, tiada satupun hadis Nabi yang dicatat pada zaman Nabi. Sekian dari saya, apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.